Universitas Padjadjaran Bandung. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama saya, Asti Naila. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan yang masih setia di channel Asti Naila. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dijauhkan dari segala hal-hal buruk. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah WNI yang terjebak di Korea Utara tanpa kewarganegaraan selama puluhan tahun. Mirisnya lagi, ia pun kesulitan untuk kembali ke negara asalnya, yaitu Indonesia. Bagaimanakah perjuangannya agar ia bisa kembali ke negara Indonesia? Yuk langsung saja kita bahas. Berikut ulasannya. Seorang warga negara Indonesia yang bernama Gatot Wilotikto yang lahir pada tahun 1936 sedang menempuh studi kuliah di jurusan Biologi Universitas Padjadjaran Bandung. Ia pun memiliki prestasi akademis yang bagus, sehingga pada bulan November tahun 1960 Liga Pemuda Korea Utara memberikan undangan dan menerima 2 orang mahasiswa Indonesia, yaitu Gatot dan Waluyo, untuk melanjutkan pendidikan di Korea Utara selama 6 tahun. Keberangkatan mereka bahkan setahun lebih cepat dari terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua negara di tahun 1961. Sementara konsulatnya baru ada 3 tahun kemudian, yakni tahun 1964. Di Korea Utara, Gatot berkesempatan mengambil kuliah jurusan tenaga listrik di Institut Teknologi Kim Chaik. Pertanyaannya, kok bisa ya Gatot mendapatkan beasiswa ke Korea Utara? Padahal Korea Utara adalah negara yang bisa dibilang negara yang sangat tertutup dan bahkan mengerikan, seperti yang diberitakan di media sosial. Tunggu dulu, di tahun 1960-an, negara Korea Utara belum semengerikan seperti yang diberitakan di media sosial. Pada masa itu, masa rezim Soekarno, hubungan antara Korea Utara dan Indonesia dikenal mesra dan terjalin harmonis. Terbukti dengan kunjungan diplomatik Presiden Soekarno ke Korea Utara pada bulan November 1964 seakan menjadi penanda resmi hubungan kedua negara Asia tersebut. Seperti yang dilansir dari BBC, bahwa kala itu seluruh rakyat Korea Utara diwajibkan menyanyikan lagu berbahasa Indonesia, yaitu lagu Bengawan Solo dan Rayuan Pulau Kelapa. Bahkan ada lagu wajib khusus untuk menyambut kedatangan Soekarno, yaitu lagu yang berjudul Bung Karno Siapa Yang Punya. Sebagai mahasiswa yang berasal dari Indonesia, Gatot seringkali dimintai bantuan oleh konsulat jenderal, salah satunya untuk menyambut Presiden Soekarno ketika berkunjung ke Pyongyang pertama kali pada tanggal 1 hingga 4 November tahun 1964. Staf konsulat jenderal saat itu hanya 3 orang saja, tapi harus menerima delegasi Bung Karno yang berjumlah 70 orang, yang membuat para konsulat jenderal merasa kewalahan dan akhirnya meminta bantuan para mahasiswa di Peking. Nyatanya keberadaan Gatot dan Waluyo dinilai begitu istimewa karena menjadi WNI pertama yang tinggal dan hidup di Pyongyang. Secara tidak langsung, hal tersebut menandakan hubungan yang berjalan teramat baik antara kedua negara. 1 tahun berselang setelah berkunjungnya Presiden Soekarno ke Korea Utara, pimpinan Korea Utara saat itu Kim Il-sung
yang didampingi oleh putranya juga melakukan kunjungan balasan ke Jakarta. Bisa dikatakan kunjungan tersebut menjadi sangat istimewa karena Kim Il Sung tidak pernah membawa serta anaknya dalam lawatan resmi ke negara manapun. Kala itu Kim Il Sung sempat mengunjungi kebun raya Bogor dan ia melihat sebuah anggrek berwarna ungu yang membuatnya begitu terkesima sehingga Presiden Soekarno menghadiahkan anggrek tersebut sebagai hadiah ulang tahun kepada pemimpin Korea Utara Kim Il Sung dan menamainya Kim Il Sungia, yaitu perpaduan antara Kim Il Sung dan Indonesia. Sejak saat itu Kim Il Sungia diabadikan menjadi bunga nasional Korea Utara dan menjadi lambang persahabatan abadi antara Korea Utara dan Indonesia. Menariknya lagi, hingga saat ini di Korea Utara diadakan festival bunga Kim Il Sungia untuk merayakan kelahiran Kim Il Sung pada tanggal 15 April dan dalam festival tersebut Indonesia mendapatkan tempat sebagai tamu kehormatan. Hubungan Indonesia dan Korea Utara awalnya manis, namun akhirnya berujung tragedi. Pada tanggal 30 September tahun 1965, terjadilah peristiwa G30S. 6 orang jenderal terbunuh dan kabarnya pelaku merupakan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut PKI. Lalu terjadi pembersihan, pembunuhan, dan pembuangan orang kiri besar-besaran di Indonesia. Tindakan pembersihan tersebut menjalar ke WNI yang tengah berada di luar negeri. Gatot yang tengah menempuh pendidikan di Korea Utara sangat terkejut. Begitupun dengan masyarakat Korea Utara. Ketika mendengar pemberitaan tersebut melalui siaran radio ABC berbahasa Inggris, yaitu sebuah fasilitas yang khusus diberikan bagi orang asing. Sejak saat itu, Gatot terjebak di Korea Utara dan menghabiskan puluhan tahun dengan status tanpa kewarganegaraan. Gatot Waluyo dan juga 5 orang mahasiswa Indonesia lain yang juga berkesempatan menempuh pendidikan di Korea Utara tidak dapat pulang ke tanah air atas dasar keamanan. Mereka harus mengikuti penelitian khusus dan jika dianggap terhubung dengan PKI, maka akan menghadapi penjara dan pembuangan. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Gatot dan juga 5 orang mahasiswa Indonesia lainnya di Pyongyang selain menunggu kabar dari kedutaan. Barulah pada tahun 1966, tim penelitian khusus dikenal dengan istilah Litsus datang mendata para pelajar di Peking dan Pyongyang. Namun saat itu mereka menolak mengikuti Litsus karena mereka tidak memiliki jaminan untuk lolos Litsus. Yang akhirnya pada bulan April tahun 1966 paspor mereka dicabut sebagai WNI sehingga status mereka stateless atau tanpa kewarganegaraan. Setelah peristiwa G30S, akhirnya Gatot memilih menetap di Korea Utara. Untungnya undang-undang setempat tetap melindunginya sebagai warga negara asing. Gatot pun tetap bisa meneruskan studinya hingga lulus menjadi sarjana teknik listrik dan bekerja sebagai peneliti di alma mater universitasnya. Gatot juga menikah dengan gadis setempat dan dikaruniai 3 orang anak. Menurut Gatot, kehidupannya di Korea Utara berjalan biasa saja dan relatif tidak menyenangkan. Seperti kata pepatah, manis dilihat tapi mungkin pahit dirasa. Dikatakan manis karena fasilitas warga asing berbeda dengan penduduk pribumi. Bahkan pendapatan Gatot lebih besar dari gaji menteri di Korea Utara. Gatot menilai pada dekade tahun 1970, kehidupan ekonomi di Korea Utara jauh lebih baik dari Korea Selatan. Selain itu, kehidupan di Korea Utara relatif tenang. Tidak ada kecelakaan, tidak ada pengemis,
bahkan tindak kriminalitas seperti pembunuh dan pencurian. Hal itu disebabkan karena seluruh kebutuhan warga dapat dipenuhi oleh pemerintah, termasuk sandang pangan, pendidikan hingga perguruan tinggi, dan buku-buku disediakan secara gratis. Orang-orang Korea Utara menggunakan seragam untuk bekerja dan sekolah, tetapi untuk sehari-hari mereka bebas menjahit sendiri bajunya. Hanya saja mereka harus selalu memakai pin bergambar foto pemimpin di bagian dada, dan luar biasanya tidak pernah ada seorang pun yang lupa memakai pin tersebut. Tidak hanya perlakuan istimewa secara finansial, Gatot dan warga asing lain memiliki akses informasi yang jauh lebih terbuka daripada penduduk pribumi. Namun dengan sebuah syarat, bila informasi yang didapat Gatot tidak diperkenankan untuk disebarluaskan pada penduduk pribumi, terutama mahasiswa. Bagi warga Korea Utara, akses untuk mencari informasi sangat terbatas karena sumber-sumbernya hanya berasal dari pemerintah. Akses informasi yang tertutup ini menurut Gatot wajar karena di sana ada pemikiran bahwa kalau jendela dibuka, lalat saja bisa masuk, apalagi kalau pintu dibuka. Kerinduan untuk pulang ke Indonesia selalu ada. Berbagai kemungkinan dilakukan agar Gatot bisa kembali ke Indonesia. Status kewarganegaraan Gatot tidak jelas, membuat komunikasinya dengan keluarga di Indonesia terputus selama 40 tahun. Surat terakhir yang Gatot terima dari keluarganya di Indonesia yaitu pada tahun 1965. Gatot terus mengirim surat, namun tidak ada balasan, yang membuatnya tidak mengetahui bila ternyata kedua orang tuanya di tanah air telah meninggal dunia. Barulah ketika masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, pintu kembali pulang ke Indonesia akhirnya terbuka. Kewarganegaraan Gatot diputihkan pada tahun 1998. Gatot pun berusaha mengeluarkan istri dan ketiga anaknya di Korea Utara, dan dia akhirnya berhasil pulang pada tahun 2000. Upaya bertahun-tahun yang tidak mudah dan membutuhkan kesabaran karena kesulitan birokrasi. Menurut Gatot, menghabiskan masa tua di Korea Utara sebenarnya lebih enak dibanding Indonesia. Biaya hidup di sana lebih murah, tetapi Gatot memikirkan masa depan anak-anaknya. Kita tahu sendiri, Korea Utara adalah negara tertutup dan masa depan di sana tidak menentu. Meninggalkan Korea Utara dan pindah menjadi WNI adalah keputusan sekali jalan. Artinya tidak ada lagi peluang untuknya untuk kembali menetap di Korea Utara. Demikianlah tadi kisah WNI yang terjebak di Korea Utara selama puluhan tahun tanpa keluarga negaraan dan baru bisa kembali ke Indonesia setelah 40 tahun. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa diklik loncengnya supaya teman-teman bisa tahu bila saya mengupload video terbaru, dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should